Hai, jumpa lagi dengan saya. Anda mungkin sudah familiar ya. Ponjo Setiawan dari toko bangunan online dan juga repair alat berat. Kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di omongan-omongan yang lain di YouTube ya. Jadi salam kenal. Baiklah, kali ini akan membahas tentang YouTube ya, kita versus YouTube. Ah, jadi gini ceritanya itu. Saya sudah ungkap ini sebelumnya. Ada teman saya membangun akun. Kemudian menurut cerita beliau, beliau sudah menghindarkan diri dari copyright. Sebelumnya adalah seorang singer di Semul, sudah nggak upload itu lagi. Lalu kemudian dia bangun channel memasak gitu ya. Kemudian akhirnya sudah mulai menghasilkan, bisa monetize, bisa mendapatkan 5.700 subscriber, 4.000 jam tayangnya sudah oke, dan akhirnya kena invalid click. Invalid click itu kalau Anda bisa browsing-browsing ya, itu ada kemungkinan beliaunya ngeklik sendiri atau memakai robot untuk mengklik iklan. Padahal orangnya bilang menurut beliaunya itu tidak demikian. Saya nggak ngapa-ngapain ya. Saya tidak pernah berbuat maksiat untuk mengingkari janji suci antara dia dengan YouTube. AdSense ya. Jadi akhirnya di ban, itu semacam di PHK ya kalau menurut saya. Sudah keluar-keluar sekampung gitu kan, saya seorang YouTuber bro gitu. Teman-teman juga sudah dikondisikan, diberitahu kalau saya ini adalah seorang konten kreator di YouTube yang sekarang menjadi profesi idaman bagi semuanya, karena memang banyak YouTuber itu bikin sensasi ya, mendapatkan jutaan rupiah, ratusan juta, bahkan miliaran gitu. Akhirnya semua orang pengen jadi YouTuber, ya toh. Padahal kalau saya mikir-mikir juga gini, Elon Musk gitu kan juga jarang dia manfaatkan YouTube ya. Dia bukan seorang YouTuber juga, dia pedagang atau pebisnis atau taipan lah katakan ya. Misalkan Warren Buffett juga, saya kira nggak pernah dia live di YouTube atau misalkan komentar tentang game atau apa gitu, nggak pernah. Lo Keng Hong misalkan juga tidak pernah itu sengaja mendedikasikan dirinya untuk YouTube dan dalam tanda petik diperbudak oleh YouTube. Mungkin orang-orang ini sudah beli YouTube ya, dia tembre lo kan begitu. Jadi begitu, di PHK oleh YouTube, dan saya akhirnya gimana ya, merasa juga waduh iki ya opo rek ya sakno sebenarnya kalau ada teman itu akhirnya demikian. Jadi saya ingin memberi judul pada kesempatan kali ini adalah kita versus YouTube. Terutama saya sendiri versus YouTube. Setelah saya bantu-bantu, diminta bantuan oleh teman saya ini untuk komplain, akhirnya saya juga mempelajari ada beberapa kemungkinan juga orang itu mendapatkan uang bukan hanya dari AdSense. Ada misalkan sekarang banyak ya di snack video dan juga TikTok itu orang pada booming untuk menghasilkan duit. Kemudian juga ada video, ada sudah platform juga itu namanya Rumble kalau nggak salah, tapi belum berlaku di Indonesia. Itu juga nonton video, bikin video aja dapat duit. Ada juga misalkan apa ya? Saya terterkan di layar ini namanya ya, saya lupa. Itu juga memberikan apa? Saingan terhadap AdSense sehingga orang yang kena invalid click itu bisa memanfaatkan hal lain untuk, karena sudah di PHK YouTube ya, mau nggak mau pilihannya ada dua, karena nggak bisa menghasilkan duit lagi dari AdSense ya bikin akun baru lagi, membangun lagi dari awal gitu. Kemudian atau dia menjual brandnya sendiri ya, menjual ya dirinya sendiri, bukan dirinya ya nggak enak ya, menjual barang atau jasanya sendiri. Jadi seperti itu. Me versus YouTube berarti kita ini, kalau saya sendiri memahami YouTube itu supaya oke, itu satu, bahwa YouTube ini saya apresiasi betul ya. Karena apa? Karena menyediakan platform yang bukan luar biasa. Saya pernah bahas luar biasa itu sudah mengalami downgrade besar karena sudah banyak dipakai kalimat ini oleh orang-orang MLM, sehingga kalimatnya sudah nggak hype lagi, nggak sensasional lagi, luar biasa. Balik lagi, YouTube ini sebuah platform yang memudahkan bagi saya pribadi, nggak ngurusin server, nggak ngurusin traffic ya. Dia sudah punya komunitasnya sendiri.
Itu yang benar-benar memberikan added value bagi YouTube, terutama bagi diri saya sendiri, dengan kemudahan untuk upload video, kemudian bisa disebarkan ke komunitas dengan kita komentar-komentar begitu, akhirnya kita bisa dikenal sesama sesama komunitas di YouTube itu sendiri. Bagi saya itu sangat-sangat membantu sekali. Namun satu hal kawan-kawan yang bikin saya resah juga adalah overvalue terhadap YouTube. Artinya YouTube karena memang menyediakan mimpi di siang bolong untuk mendapatkan rupiah, bahkan juga nggak segan-segan orang itu pamer ya. Karena seorang YouTuber sukses menghasilkan jutaan dolar atau miliaran rupiah, dan akhirnya orang dalam tanda petik berbondong-bondong ke YouTube, bahkan memaknai YouTube itu segala-galanya. Disitulah kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada copyright ya, niru orang lain, bahkan mungkin ghibah, mungkin ngomongin orang lain ya. Ghibah sama ngomongin orang lain sama aja, diulang-ulang bro. Pamer ya, akhirnya membuat nafsu semua orang, pemuda-pemuda yang terhubung dengan internet itu hongat ya, sange juga pengen ikutan, dan terkadang juga menghalalkan segala cara bikin sensasi. Maklum, oke lah, itu side effect dari hype atau sensasi ini ya. Namun overvalue itulah akhirnya saya ingin mengutarakan kepada Anda sekalian bahwa makna YouTube pun juga harus dengan wajar kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengenalkan brand Anda, jasa Anda, dagangan Anda, atau Anda mengenalkan diri sampean ke publik. Ini adalah platform yang luar biasa, diulang lagi, luar biasa. Ini adalah platform yang sensasional. Kita manfaatkan betul-betul hal ini. Tapi juga kita harus menjaga diri, ibaratnya tahan bro. Jangan sampai hype nih, jangan sampai bikin sensasi kan begitu. Jangan sampai kemudian kita dalam tanda petik itu menghalalkan segala cara untuk bisa merengkuh impian siang bolong untuk menjadi kaya raya melalui YouTube. Jadi kalau untuk sekedar misalkan kita itu untuk mempromosikan, untuk mengenalkan diri, it's fine. Tetapi kalau untuk sampai mencari sensasi, itu yang jadi problemnya. Jadi kalau Anda juga, ada telepon. Halo? Lagi ceramah agama. Are-are. Yo, intermezzo ya. Akhirnya aktif di YouTube, menjadi budak YouTube. Wah, luar biasa ini ya, budak YouTube. Padahal masuknya itu sulit juga loh. Kalau dihitung-hitung itu bikin harus 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Itu kualifikasi yang menurut saya butuh dedikasi untuk ke situ, baru diakui sebagai warga syah YouTube yang bisa berkontribusi dan mendapatkan rupiah. Itu syarat yang lumayan ya. Saya sendiri masih, Anda bisa cek itu, sediakan bawang ya, itu menyedihkan subscriber saya. Itu bisa dinilai bahwa memang konten saya ini akhirnya tidak connecting dengan Anda. But anyway, untuk menghindari kita diperbudak YouTube itu, ya kita perlu mensikapinya dengan wajar, mensikapinya dengan apa adanya. Kita manfaatkan YouTube ini sebaik-baiknya, tapi juga tidak terlalu sensasional atau hype untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar sehingga kita akhirnya terkesan untuk mendewakan YouTube. Jadi terima kasih. Gitu saja. Selamat berjuang bagi Anda dan saya pribadi, cheering myself to get more subscriber in YouTube. Jadi kalau Anda merasa bahwa video ini bervalue atau punya nilai atau mungkin ya sedikit bermanfaat bagi Anda, silahkan untuk subscribe dan like video saya. Jangan lupa follow Instagram saya juga. Dan itu saja, jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.